Kalau ada laki-laki sama perempuan pacaran, sana bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembong masuk angin. Yang hamil laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu ditengok tetangga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang tersiksa sakit badannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Jadi pacaran itu yang paling menderita rugi laki-laki apa perempuan? Kalau ada perempuan yang mau pacaran berarti bonga. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan apa tadi pagi? Lontong. Sayyidina Muhammad yang Zulkifli suku di mana asisten 1 pagi ini Bapak Gubernur Riau. Kalau pergi ke jangan lupa lama-lama bisa jadi gubernur. No, banyak. Itu yang pakai sorban namanya. Beliau ini wakil Bapak Polda. Kalau Tuan pergi ke kali, masuk air sampai ke dada. Kalau selalu mewakili, bisa jadi Kapolda. Di samping beliau Pak Bobby. Orangnya baik. Kita doakan Kapolri. Itu yang ujung Pak Aulia. Itu Bapak Kapolsek Tambang. Adik-adik mesti heran kenapa Ustadz Somad ini hafal semua polisi. Biar aman dari razia. Ini yang pakai baju merah, topi merah, menyala abangku. Bapak Profesor Dr. Husnul. Beliau alumni dari Jepang. Ilmu geologi, ilmu bumi. Lapisan-lapisan bumi ini dari lapisan 1, lapisan ke-7 ada sama beliau. Dan beliau dosen UIR. Beliau juga sebagai Direktur Rio Petroleum. Yang memberikan duit 70 juta pagi ini itu dari Rio Petroleum. Dan adik-adik mesti bangga, beliau alumni SMA+. Mau S3 ke Jepang? Mau jadi Direktur Rio Petroleum? Setelah beliau. Bapak komite, Pak Kepala Sekolah, dan pejabat-pejabat Diknas. Mudah-mudahan semua yang hadir ini tidak dapat saya sapa satu persatu. Ibu-ibu, wali murid, bapak-bapak yang hadir mau menjemput anak-anaknya. Yang sudah sebulan tidak jumpa. Kelihatan dari tatapan matanya yang merindu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Riau ini
Tanahnya itu di atasnya ada sawit. Sawit di Riau luasnya 3,38 juta hektar. SMA Plus ini luasnya 10 hektar. Nih, SMA Plus ini 10 hektar. Sawit di Riau luasnya 3,38 juta hektar. Terluas di Indonesia. Hebat apa tak hebat? Di atas tanah Riau sawit. Di atas tanah Riau karet. Di atas tanah Riau mentoa. Di atas tanah Riau kayu jati. Di atas tanah Riau artinya tanah Riau ini subur. Begitu tanah ini digali, maka ditemukan apa ya? Biosfer terluas di dunia 700.000 hektar yang dilindungi oleh PBB. PBB itu kalau bahasa kampung awak United Nation. Bukan pajak bumi dan bangunan. Persatuan bangsa-bangsa. Namanya hutan biosfer gambut. Hutan gambut terluas di dunia itu letaknya di Riau. Kami sama Ustadz Al-Nob, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, membuka pesantren di dalam sana. Tak ada sekolah. Kami masuk ke dalam naik sampan. Dari sini ke Duri, dari Duri ke Tasik Serai, dari Tasik Serai naik sampan 1 jam, sampai ke dalam hutan biosfer. Nanti adik-adik libur sekolah, saya mau bawa ke dalam. Mau? Oh, mau orang Ustaz. Saya sangka tadi pas saya tanya mau, enggak mau. Tanah di atas subur. Tanah di dalam biosfer. Digali 2 meter. 2 meter masuk ke dalam adalah batu bara. Dari mulai Pranap, tahu Pranap? Dari mulai Pranap itu sampai ke Jambi, itu batu bara, batu bara, batu bara. Untuk pembangkit tenaga listrik, untuk pabrik-pabrik, atasnya, tengahnya, bawahnya. Digali lagi ke dalam, pakai pipa angguk, sedot pipa angguk, begini dia. Itu ditemukan minyak. Minyak yang paling berkualitas di dunia, namanya minyak Minas. Minas itu di mana? Riau. Jadi kalau begitu Riau ini hebat apa tak hebat? Tapi, pesawat kita mau landing, ditengok kebun yang luas, sawitnya punya orang, karetnya punya orang, yang mengelola batu bara orang, yang menyedot minyaknya orang. Orang Riau kemana? Orang Riau tidak punya pendidikan. Maka datanglah gubernur Riau, dia ingin orang Riau jadi dokter, dia ingin orang Riau bisa mengelola minyak. Akhirnya didirikanlah 2. 1 fakultas kedokteran di depan Masjid Agung An-Nur. Tahu? Fakultas kedokteran itu didirikan untuk supaya orang Riau jadi dokter. Mudah-mudahan adik-adik nanti lulus di fakultas kedokteran. Lalu untuk mengelola minyak hasil bumi ini, maka dibuatkanlah namanya Politeknik Chevron yang letaknya di Rumbai. Setelah jembatan Letal, sebelum Simpang Bingung, itu di belok kiri ada Politeknik. Politeknik artinya banyak teknik. Poliklinik, banyak klinik. Poligami, banyak bini. Supaya orang Riau ini sekolah. Tapi ternyata sudah dibuatkan fakultas kedokteran, sudah dibuatkan Politeknik Chevron, orang Riau tetap tidak bisa sekolah. Kenapa? Karena SMA-nya tidak mampu. Nggak bisa bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika rendah.
nggak bisa masuk fakultas kedokteran, tidak bisa masuk politeknik. Akhirnya dibuatkanlah SMA Plus. Supaya apa? Dari sini nanti masuk ke fakultas kedokteran. Otak yang membuat tiga ini, yang membuat politeknik Chevron, yang membuat fakultas kedokteran, yang membuat SMU Plus ini, namanya Pak Saleh Jasid. Siapa namanya? Saleh Jasid. Pak Saleh Jasid itu masih hidup. Umurnya sekitar 80-an. Dia mendonasikan tanahnya ke saya, dikelola oleh Ketua Yayasan Ustadz Al-Nob di Jalan Bakti. Kita doakan Pak Saleh panjang umur, sehat badan. Kalau mau Riau dihormati, dimuliakan, Riau yang kaya ini mau bermarwah, bermartabat, maka tiga ini mesti diisi. Yang pertama, SMO Plus. Yang kedua, Fakultas Kedokteran. Yang ketiga, Politeknik Chevron. Maka Pak Asisten 1, Pak Zulkifli Syukur, memasukkan anaknya ke SMA Plus. Jadi anak beliau ada di sini. Jangan cari anaknya nanti. Berapa kuota SMA Plus ini 1 tahun? Berapa kuota Pak Kepala? 200. Penduduk Sumatera Barat 5 juta. Penduduk Aceh 5 juta. Penduduk Riau 6,7 juta. Penduduk Riau. Yang diterima di SMA Plus ini hanya 200 orang. Seleksi. Akhirnya terseleksilah 200 orang. Inilah dia manusia-manusia pilihan di Riau. Ibu, betul ibunya, betul. Soalnya pernah saya ceramah, saya bilang, ibu yang sudah melahirkan. Mohon maaf Pak Ustadz, kami gurunya, lebih salah tunjuk. Ibu yang melahirkan anak-anak ini kan, ibu mengandung mereka 9 bulan 10 hari. Di Pekanbaru mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah 5 bulan. Katanya efisiensi. Mereka mengandung kalian 9 bulan 10 hari. Mereka mengeluarkan kalian ke dunia ini meregang nyawa. Melahirkan kalian 3 kilo berat kalian. Lahir ke dunia ini mati taruhannya. Tapi hari ini mereka bangga punya anak. Kalau ditanya orang, di mana anakmu? SMA Plus. Bangga apa tak bangga Bu? Bangga. Maka kalian banggakan orang tua. Tamat ini nanti, setelah tamat dari SMA Plus, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Yang kelas 10 angkat tangan. Oh, rupanya makin rendah derajatnya, makin tinggi kedudukannya. Mana kelas 10 yang di atas. Yang kelas 11. Masya Allah. Yang kelas 12. Kelas 12 yang kainnya beda dari yang lain. Please. Wake up. Come here. Sikos Wantau. What is your name? Fawas Ustaz. Namanya Paci Al-Kawas. Fawas. Fawas kalau bahasa kampung awak, the winner. Pemenang. Fawas artinya menang terus, nggak pernah kalah. Maka kalau ada di antara kalian yang mau bersaing dengan Fawas, jangan. Karena dia pasti menjadi pemenang. Fawas nanti kalau udah tamat dari SMA 1 mau melanjutkan ke mana? Kalau tamat dari SMO Plus nanti mau melanjutkan ke mana? Saya mau lanjut ke ITP Fakultas TR, Teknologi Elektro.
Institut Teknologi Bandung, Teknik Elektro. Habis itu mau jadi apa? Kerja di BUMN. Kerja di BUMN. Dia mau kerja di BUMN untuk meminang kalian dengan bismillah. Duduk bawas. Saya mau anak-anak SMA Plus arahnya jelas. Tamat nanti mau kemana? ITB. Habis dari ITB nanti mau kemana? Mau masuk BUMN, mau PNS. Terserah mau jadi apa. Yang penting bermanfaat untuk orang tua dulu. Habis itu bermanfaat untuk Riau. Dan yang paling penting bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah. Saya nggak mau anak SMA Plus waktu ditanya mau kemana? Saya serahkan pada Allah. Apakah anak SMA Plus boleh main handphone? Ini yang pertama. Saya tidak bisa melarang anak saya. Anak saya mau megang handphone. Mau saya larang, dia menangis. Mau saya amuk, kasihan pula. Bagaimana cara supaya anak saya tidak main handphone? Akhirnya saya ambil foto, saya cari-cari, saya tunjukkan foto saya dengan Pak Kapolsek. Dan foto saya dengan Pak Bobi. Saya bilang, jangan main handphone. Ini bapak ini tukang tangkap. Alhamdulillah Pak Bobi. Berhenti dia main handphone. Tapi sampai kapan? Nanti kalau dia sudah besar, dia tahu. Tidak ada jalan lain. Maka lah kreatif terus. Hati, jangan tepuk tangan. Plus. Supaya anak-anak Riau ini selamat dari handphone. Kawan saya, guru di Pekanbaru, diadakan razia handphone. Diambil keranjang, ditangkap handphone, ditangkap, diperiksa sama guru. Diperiksa macam-macam. Isinya hantu semua. Sundel bolong, mak lampir, nyiblorong, suster ngesot, Dracula. Akhirnya dipanggil bapaknya. Bapaknya nggak datang. Ibunya yang datang. Ibu, anak ibu ini sudah rusak. Handphonenya hancur. Anak ibu ini. Kata si ibu, mohon maaf Pak Guru. Itu bukan handphone anak saya. Handphone suami saya. Jadi bukan kenakalan anak. Tapi juga kenakalan. Waspadalah. Kejahatan bukan terjadi karena ada niat dari pelakunya. Tapi juga karena ada kesempatan. Tapi anak-anak di SMA Plus semuanya selamat dari handphone. Selamat dari TikTok. TikTok itu isinya dua. Selamat dari Telegram. Selamat dari Kilogram. Selamat dari... Kalau Ustaz Somad itu kayak nggak main handphone aja. Saya main handphone. Yang nggak punya akun medsos. Saya yang followernya 9 juta itu. Ya, yang belum follow lah. Setelah kalian jadi orang BUMN, kalian jadi pegawai, barulah kalian punya handphone, pakai pulsa di kan kalian yang main nggak lama. Selamat dari heroin, selamat dari narkoba. Sekarang anak-anak mau mabuk juga, tapi tak ada duit. Beli lemit ambil.
Diambil lem. Saya tidak takut sama saya takut sama Allah. Mau hancur udah otaknya sudah. Rusak kepalanya. Maka ibu, tualah kalian bu. Anak kalian termasuk yang 200 di sini. Selamat dari handphone. Selamat dari narkoba. Ada seorang psikolog di Pekanbaru. Psikolog, ahli psikologi. Mengatakan, SD sudah punya grup PLT. Jangan sebut LGBT, dia bangga. PLT. PLT itu pencinta lubang tai. Ustaz jangan ngomong begitu. Nggak sopan sama guru. Malu kami mendengarnya. Mendengarnya aja malu. Apalagi melakukannya. Akhirnya ditolak ramai-ramai. Artis PLT tidak ada. Tokoh yang menolak itu diantaranya Ustaz anak muda Riau. Namanya Ustaz Doni. Nah itu dia Ustaz Doni. Berdiri Ustaz Doni. Anak-anak muda ini mau nengok. Nah, Ustaz Doni ini khusus Ustaz anak muda. Saya lintas generasi. Dari bayi sampai nenek-nenek. Kontrol mengawasi. Ini bukan pesantren. Tapi didikannya coba tengok. Tak bercampur laki-laki dan perempuan. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Perempuan menutup aurat. Tak nampak rambutnya. Bajunya baju kurung. Laki-laki pakai songket. Dalam tradisi Melayu, laki-laki pakai celana tak sopan. Ini kalau menurut orang Melayu, ini pakai celana ini tak sopan. Nampak belahan celananya muka belakang. Maka orang Melayu itu sopan santun dijaga, maka dia pakai songket. Itu maka kalian pakai songket. Pak Gubernur pakai songket. Bapak Kepala Dinas pakai songket. Bapak Kepala Sekolah pakai songket. Pakai songket. Maka kalian dipakaikan pakai songket. Perempuan bajunya baju kurung. Kenapa disebut baju kurung? Mengurung aurat. Maka kalian ini selamat. Bayangkan di luar sana perempuan membuka aurat. Di luar sana banyak perempuan yang pakai baju yang belum selesai dijahit. Kainnya 1 meter, tingginya 170. Dinaik ke atas, buka. Turun ke bawah, buka atas. Tapi kalian di SMA Plus ini, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jangan ada pacaran-pacaran. Ada anak SMA Plus yang pacaran. Lebih orang. 100 orang. Ramai. Di tempat yang orang baik. Aku berdoa di hari tempat baik masjid bersama orang baik yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Nah, habis putus kalian insyaallah. Kalau ada laki-laki sama perempuan pacaran, sana bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembong masuk angin. Yang hamil laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu ditengok tetangga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang tersiksa sakit badannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Jadi pacaran itu yang paling menderita rugi laki-laki apa perempuan? Kalau ada perempuan yang mau pacaran berarti bonga. Goblok. Very stupid. Paham? Mau pacaran? Jangan lagi ada yang mau pacaran. Ini kenapa yang dua ini pulang? Mau pacaran? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Kalian selama di sini, saya tidak mau dapat pengawas dari komite, dari kepala, dari guru SMA Plus yang sore-sore termenung di bawah pohon jati. Karena tak bisa menyenangkan, membahagiakan, malah menyusahkan. Bawa mobil, kaca persen, gelap, bawa cewek, jalan sana, jalan sini, rusak masa depan anak orang. Punya handphone, chatting, macam-macam perbuatan maksiat. Maka karena orang tua kalian sayang, dimasukkannya kalian ke SMA Plus. Faham? Jangan kalian berpikir orang tua kalian tidak sayang. Ibu sayang sama anak-anak ini. Apa bukti ibu sayang sama dia? Ibu masukkan dia kemari. Ibu doakan dia tiap malam ya bu. Doanya nggak usah panjang-panjang. Rabbi habli minas solih. Rabbi habli minas solihin. Suaminya mana bu? Ada. Kalau tak ada kami setiapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian di sini selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari seks bebas, selamat dari handphone. 4 inilah yang menghancurkan anak muda sekarang. Ini yang saya sampaikan ini betul atau betul? Terserah, kalau kalian nggak setuju ya nggak apa-apa. Saya tetap menyampaikan karena ini penting bagi saya. Adapun Pak Profesor Husnul sudah selesai. Pak Zulkifli Syukur sudah selesai. Bapak Ronald sudah selesai. Pak Bobby sudah selesai. Pak Aulia sudah selesai. Kami ini masa lalu guys. Kalian adalah and future. Kalian masa depan. Masa depan Riau itu kalian. Saya semua sekolah udah saya lewati. LC itu kan dari licence. Licence artinya ijazah. Licence itu dari anak Indonesia yang berangkat ke Mesir. 100 orang cuman se-Indonesia ini. Salah satunya, ini orangnya Abdul Somad. Dapat LC. Habis itu ada di Maroko satu lembaga namanya Darul Hadis. Apa namanya? Darul Hadis, bukan Darul Kubis. Darul Hadis. Dia menerima orang cuma 20. 15 orang Maroko, 5 orang asing. Cuman Abdul detailnya. Jangan baca desa kampung. Superior approfondi. D-nya diplom, E-nya etude, S-nya superior, A-nya approfondi. Bahasa Arabnya itu saya lanjutkan S3 ke Sudan. Ujung, bukan dari pangkal. Doctor of Philosophy. Yang pertama, University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, Malaysia. Yang kedua, University UMS, Malaysia. Tiga. Sebetulnya bukan prop, 3 itu. Prop.
Nah, saya kalau ceramah di tempat umum saya tidak ngomong begini. Saya ceramah ini di sini supaya ngasih tahu jalani hidup ini. Maka kalian mesti jadi. Maka kalian pun belajar serius. Kalau kalian tidak serius, kalian mengambil jatah 200 anak Riau. Main-main kalian di sini. Menghabiskan APBD. Habis duit Riau untuk kalian. Kalau tak serius, kalian keluar dari sini. Di sini kalian semua difasilitasi. Masjid, asrama, kelas, tanah. Ini semua ditanggung oleh negara. Maka kalau kalian tidak serius, kalian main-main dan keluar dari sini. Siap? Ini tidak. Memang gini bawaannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kuliah tiga-tiganya di luar negeri? LC di Mesir, MA di Maroko, S3 ke Sudan. Karena tiga-tiganya gratis. Saya suka nyari yang gratis. Kalian di SMA Plus ini bayar. Gratis. Berarti kalian semazhab dengan saya. Suka yang gratis-gratis. Saya LC 4 tahun ke Mesir. Gratis. 2 tahun di Maroko. Gratis. Di Sudan bayar. Tapi ada yang bayarin. Saya nggak bayar juga. Seperak dolar tak pernah saya bayar. Saya tidak pernah minta duit sama mak sama ayah untuk sekolah. Saya mau kalian SMA Plus gratis. Kalian masih ada 3 challenge. Kalian ada 3 tantangan lagi. S1 kalian nanti mesti gratis. Amin. S2 kalian mesti gratis. S3 kalian mesti gratis. Dan tantangan yang keempat, nikah kalian mesti gratis. Saya mau kalian pulang ke Riau karena kalian ganteng, karena kalian muda, karena kalian S3. Lalu orang Riau yang punya anak gadis memanggil kalian. Kau nikah dengan anakku gratis. Setuju? Alah pura-pura malu pula. Kalian mesti bilang setuju. Kalau kalian tak mau, aku nanti ngambil. Saya semangat berapi-api ini karena ceramahnya di SMA Plus. Kalau di masjid yang biasa, tak gini saya ceramah. Saya biasa aja. Marilah kita banyak-banyak berzikir. Mengingat mati. Karena kita semua akan mati. Kenapa saya kalau ceramah di tempat biasa tidak semangat? Karena yang di hadapan itu orang-orang yang udah diintai malaikat maut semua. Untuk apa kita semangat di depan orang? Marilah kita semangat, dia udah mau mati. Saya semangat ini karena di depan kalian, Besti. Kalian adalah masa depan. Kalian adalah harapan mertua. Kalian adalah harapan bumi lancang kuning. Ini semua pejabat-pejabat yang ada di depan ini, mereka semua ini. Sekarang saya datang ke SMA Plus tahun 2025. 2035, 2045. Saya datang lagi kemari, reuni akbar. Saat itu kalian ada yang jadi gubernur Riau. Saat itu kalian menjadi jenderal panglima di Jakarta. Saat itu kalian menjadi dokter spesialis kandungan. Bukan kalian ya. 2045 semua mereka yang di depan ini sudah mati. Saya hidup. Kalianlah yang akan mengisi Riau. Kantor DPRD besar di jalan apa itu? Sudirman. Kantor gubernur besar Kaharudin Nasution. Kantor Polda besar di Jalan Patimura. Semuanya. Siapa yang akan mengisi menjadi tamu di rumahnya? Bangga jadi orang Riau.
Siap mengisi memajukan Riau. Takbir. Itu kalau gitu bunyi takbirnya pasti bisa 10 menit lagi. Iya, saya kalau takbir itu berarti saya udah ceramah 40 menit. Kalau di cara ngetesnya gitu, kalau pas dibilang takbir dia Allahu Akbar. Itu berarti demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Ini SMU Plus ini dibangun oleh Pak Saleh dengan darah. Tidak semua provinsi punya begini. Maka kita sebagai orang Riau ini beruntung. Riau ini betul. Tanahnya bertuah. Orangnya bertuah. Maka tuah ini kita jaga. Merawat tuah. Insya Allah bersama adik-adik sekalian. Kalau kalian jadi orang, kami ini nanti menghadap Allah. Mau kalian mendoakan kami? Mau kalian berbuat baik mengalir pahalanya untuk kami? Mak ayah kalian dapat. Kenapa mak ayah kalian dapat? Karena sumber asal kalian dari mereka. Tapi kami bukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Tapi kami pun ingin juga dapat pahala. Kalau kalian jadi orang baik, nanti kalian jadi gubernur Riau, kalian bangun banyak masjid. Nanti kalau kalian jadi bupati, jadi camat, jadi pejabat, kalian bangun Riau, maka insya Allah mengalir juga pahalanya untuk kami insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Agaknya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kesan saya tadi waktu di luar cantik, bersih. SMA Plus ini tak ada sampahnya, bersih. Tak kapan dibersihkan orang ini, Allahu a'lam. Bangunannya cantik. Saya sudah lama lalu lalang di depan SMA Plus nih. Dalam hati saya setiap lewat sini, kan kalau saya mau menghindari Panam kan lewatnya Kubang nih. Setiap lewat SMA Plus nih dari dulu. Kapan lah bisa masuk ke dalam ini? Kalau ditanya orang, Ustaz tahu SMA Plus? Tahu. Pernah masuk? Enggak. Hari ini saya bisa menjawab kok ditanya orang. Pernah Ustaz ke SMA Plus? Pernah. Bangunannya gimana? Memang agak-agak kusam sedikit. Insya Allah akan direnovasi oleh Bapak Dinas, oleh Pak Gubernur, insya Allah. Amin. Tapi masjidnya cantik, bagus. Hebat masjid. Yang siang pun hidup lampu. Luar biasa. Suasananya hijau. Hijau, luasnya 10 hektar. Nanti kalau saya ditanya orang, Ustaz, apa kelebihan Riau? Riau itu dia punya sekolah khusus untuk fakultas kedokteran untuk anak Riau. Ada jatah Riau. Ada yang khusus mengolah minyak-minyak kita. Supaya yang masuk Chevron, supaya yang masuk Caltech, maka ada namanya Politeknik Chevron Caltech. Dan di Riau itu untuk masuk ke sana, ada namanya SMA Plus. Luasnya 10 hektar, bangunannya mantap, anak-anaknya disiplin, dan jatahnya cuma 200 orang setahun. Ustaz kau tahu, saya baru ceramah di sana kemarin. Saya senang di sini, mudah-mudahan adik-adik juga senang, orang tuanya senang. Senangkan guru, jangan lawan guru. Karena bagaimanapun guru adalah wakil orang tua. Orang tua kalian sendiri tak sanggup membangunkan kalian malam. Maka guru yang membangunkan. Ustaz-ustaz tahfiz kita, store hafalan yang bagus. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Mau adik-adik memaafkan saya? Ibu-ibu juga, bapak-bapak semua. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.